Langsung saja saya akan menghubungi terlebih dahulu pembicara hebat kita konferensi pertama, Presiden Direktur PT Rockwell Automation Indonesia, Bapak Adi Darmadi. Sudah terhubung? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bapak Adi, sehat Bapak? Sehat, sehat. Iya. Terima kasih. Silakan Pak Adi Darmadi selaku Presiden Direktur PT Rockwell Automation Indonesia. Silakan Pak. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu semua ya. Saya Adi Darmadi, Presiden Direktur Rockwell Automation Indonesia, akan mempresentasikan mengenai best practice di digital transformation. Saya langsung mulai ya. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, ya, dampak COVID-19 ini telah mempengaruhi semua sektor. Jadi walaupun dampaknya besar, namun bukan berarti semuanya akan berakhir di sini. Kita harus mencari cara untuk beradaptasi dan agile atau tangkas atau lincah menghadapi perubahan agar kita bisa survive. Namun adaptability dan agility ini membutuhkan pondasi yang kuat, seperti mentalitas dari tim, struktur organisasi, SOP perusahaan, dan implementasi teknologi. Oke, jadi Bapak Ibu semua, kami senang sekali bisa berada di sini bersama dengan Bapak Ibu yang berkomitmen tinggi terhadap continuous improvement. Dan terima kasih kepada SIF Indonesia atas kesempatan yang diberikan. Apresiasi dari kami kepada Bapak Ibu semua dan juga selamat kepada para pemenang. Perusahaan kami, Rockwell Automation, telah bertransformasi dari perusahaan automation dan kontrol menjadi perusahaan IIoT. Dan pada hari ini saya akan bersama dengan Pak Willy Octavianus yang merupakan regional solution consultant untuk Asia Tenggara akan membahas mengenai best practices digital transformation yang merupakan cara untuk beradaptasi dan agile di kehidupan baru kita. Kami tidak membahas apa itu Industri 4.0 karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham mengenai ini, tetapi yang akan kami bahas adalah pengalaman kami dalam digital transformation. Ada pepatah mengatakan kemiringan 1 derajat tidak terlihat bedanya. Tetapi kemiringan 1 derajat ini, kalau kita tarik sepanjang 1 kilometer, maka akan terlihat perbedaan yang signifikan. Kalau kita melihat garis bujur, perbedaan 1 derajat garis bujur itu di khatulistiwa, maka akan terlihat perbedaan sepanjang 111 km. Jadi, kalau kita melihat lagi, 30 tahun yang lalu, tahun 1990-an, ketika handphone mulai pertama kali muncul, antara mempunyai handphone dan tidak mempunyai handphone, bedanya hanya sedikit. Jadi impact-nya mungkin tidak berasa apa-apa. Bagaimana dengan tahun 2000-an? Bagaimana dengan sekarang? Tahun 2020 ini, tanpa teknologi, dengan teknologi, gap-nya sangat besar. Jadi tanpa teknologi dan dengan teknologi, ini gap-nya sangat besar. Dan tidak ada yang menyangka pandemi COVID menambah makin kentara lagi. Gap antara menggunakan teknologi dan tidak menggunakan teknologi sama seperti garis 1 derajat tadi. Setelah 30 tahun ditarik, itu perbedaannya semakin besar. Jadi antara yang menggunakan teknologi dan yang tidak menggunakan teknologi sangat kelihatan. Baik dari sisi efisiensi maupun dari sisi produktivitas. Saat ini saja ya, untuk seseorang bisa bepergian dengan aman, itu sudah menjadi sebuah challenge. Dan challenge ini terjadi secara global, di mana semua negara mempunyai challenge atau tantangan yang sama. Lalu bagaimana tim kita bisa tetap berkarya
bagaimana dengan resource yang mereka butuhkan, bagaimana dengan koordinasi yang mereka perlu lakukan. Mengelola pekerjaan tidak pernah mendapatkan challenge sebesar seperti saat ini. Dan bisnis must go on. Customer-customer kami sudah paham seberapa besar benefit dari fleksibel dan smart manufacturing. Bersama kami, mereka merapikan kembali roadmap Industri 4.0, lalu mengimplementasikan digital transformation. Sekarang mereka memiliki kemampuan untuk bereaksi lebih cepat pada masa yang tidak menentu seperti saat ini. Dan customer-customer kami telah merasakan return nyata dari investasi ini. Baik dari sisi operational proses, people maupun produk. Dan kita bisa melihat seberapa besar efisiensi atau produktivitas yang bisa dilakukan. Baik dari improve operational efficiency, reduce cost, ensure quality, improve workforce productivity, dan juga dari on-time delivery. Nah, hasil dari digital transformation ini sudah nyata, sehingga penting bagi kita untuk mengumpulkan tim internal agar dapat memutuskan mana prioritas di perusahaan kita. Nah, selanjutnya Pak Willy akan mempresentasikan mengenai lesson learned dan mendemonstrasikan software IIoT platform. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Iya, terima kasih kepada Bapak Adi Darmadi selaku Presiden Direktur PT Rockwell Automation Indonesia. Dan kita lanjutkan kepada Bapak Willy Octavianus, Regional Solution Consultant, Rockwell Automation. Sudah tergabung? Yang akan membawakan materi Best Practice Digital Transformation. Selamat pagi Pak Willy. Selamat pagi. Iya, silakan Pak Willy. Oke, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Willy. Sebagai putra bangsa, saya ingin membagikan oleh-oleh pengalaman dari 6 negara yang saya cover. Dari semua klien kami, ada yang digital transformation berjalan sangat lamban. Manajemen menunggu terlalu lama untuk merasakan benefitnya. Ada yang berhenti tengah-tengah. Ada yang bahkan tidak kunjung memulai langkah pertama, walaupun sudah brainstorm. Tapi ada juga beberapa kali perusahaan yang mengganti keputusan, namun return-nya tetap terasa cepat. Nah, saya akan berbagi beberapa kesalahan yang terjadi di beberapa klien kami. Yang pertama, yang terbesar dan terbanyak adalah adanya mispersepsi tentang IoT atau mispersepsi tentang Industri 4.0. Tapi topik ini terlalu kompleks dan deep untuk dibahas saat ini, sehingga kami membuka diri bagi Bapak Ibu untuk menghubungi kami dan membicarakan hal ini lebih lanjut. Hal yang kedua adalah business layer yang kita kenal dengan istilah IT dan plant floor atau shop floor yang kita kenal dengan istilah OT. Sedari dulu ini dua pulau yang berbeda. Akar perbedaan ini sebetulnya hanya datang dari urusan pure technical saja. Tapi kemudian menjadi beda role, beda concern, beda policy, dan seterusnya. Sering berjalannya waktu, yang masih menggema hanya tinggal perkara beda policy dan beda concern saja. Semua layer perlu bekerja sama secara kohesif. Ingat, digital twin adalah digital version dari the whole enterprise. Bukan digital version dari satu particular departemen atau satu layer saja. Common understanding perlu dibangun. Mistakes yang ketiga yang saya amati adalah mereka banyak yang tidak ingin memulai dari kecil. Ada yang berpikir kalau memulai dari kecil merasa persiapan tidak bakal komprehensif. Ada yang berpikir kalau mulainya terlalu kecil, return-nya tidak akan terasa. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa return atau benefit yang meski kecil nantinya akan terkompensasi karena return tersebut terjadi sangat early atau sangat dini dan nantinya akan menjadi efek bola salju. Dan kesalahan berikutnya adalah mereka tidak berpikir besar. Kenapa mereka perlu think big? Karena return yang sangat early terjadi tersebut perlu di-amplify
perlu dipersiapkan mata rantai improvement yang berikutnya. Jadi saran saya yang terakhir adalah think big, start small, tapi kemudian kita scale-kan secara cepat. Be agile. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah dengar apa itu agile atau apa itu waterfall, silakan cari tahu, belajar dari Google dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu yang sudah tahu apa itu agile, saya hanya ingin memberikan reminder bahwa agile bukan waterfall secara kebut-kebutan. Oke, next saya akan melanjutkan dengan demo, dan demo ini saya akan menyoroti dari 3 jenis use case, dari industri pertambangan, dari industri manufaktur, dan dari industri food and beverage. Di demo ini nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa apa perbedaan antara platform versus application. Saya beri contoh sederhana kalau kita berbicara tentang platform itu, contohnya adalah Microsoft Excel. Apakah Excel bisa kita pakai untuk database? Bisa. Apakah kita bisa pakai dia untuk buat surat beserta kopnya? Bisa. Apakah kita bisa buat Excel untuk mendesain grafis? Bisa. Kalau application itu adalah sebuah software yang memiliki dedicated purpose, yang sangat fokus. Tapi platform itu memberikan Bapak Ibu ibaratnya batu bata, semen, dan skop sebagai building block untuk membangun aplikasi berikutnya. Oke, saya akan melanjutkan dengan demo. Seperti yang terlihat di layar ini adalah contoh pertama dari industri mining. Bapak Ibu bisa lihat di kiri atas, perusahaan mining ini memiliki beberapa mining pit atau mining site yang dynamically ketika kita klik salah satu site-nya, kita integrasikan di Google Map di kanan supaya Bapak Ibu bisa melihat di mana lokasi mining pit tersebut berada. Di kanannya lagi kita ada satu tabel kecil. Lain industri segmen memiliki concern yang berbeda-beda. Misalnya pharmaceutical mungkin serialisasi. Dalam dunia mining, 2 hal terpenting adalah environmental dan accident. Jadi kita mungkin bisa kemas beberapa parameter yang highest concern di tabel ini. Dan di kanannya lagi kita melihat ada embedded internal news, semacam internal mading bagi perusahaan. Dan di bawahnya itu adalah external news, yang kapanpun kalau seandainya saya klik, dia akan membawa kita ke link berita tersebut. Kemudian di kirinya alias di bagian tengah, bagian bawah, kita bisa siapkan trending, komparasi dari semua mining pit yang dimiliki, baik dari sudut pandang productivity ataupun dari sudut pandang insiden, seperti itu. Pada saat saya double klik satu buah mining, contohnya di site Metropolitan, kita gali lebih lanjut. Mining pit bernama Metropolitan ini memiliki aset apa saja? Ini ada di tabel bagian kiri atas. Kita punya bulldozer, kita punya mining shovel, dump truck. Kemudian ada beberapa shortlist informasinya. Di kanan atas ini kita lagi-lagi kita embedkan dengan Google Map yang bisa dilihat secara peta terrain ataupun secara satelit. Dan dynamically pada saat saya klik berganti aset ke aset, kita bisa lihat masing-masing equipment tersebut itu posisinya ada di mana. Di kiri bawah kita bisa sambil monitor bagaimana dengan aset utilization-nya, alert-alert yang terjadi, dan seterusnya. Lagi kita lanjutkan, gali lebih dalam lagi pada saat saya double klik satu buah mining shovel. Di sini terlihat statusnya online. Apakah online itu idle atau running? Kalau dia offline itu karena scheduled atau unscheduled. Siapa manufacturer-nya, apa nama ID-nya, kapan last maintenance. Kita bisa tampilkan parameter-parameter yang penting. Oil pressure, oil temperature, macam-macam. Dan kita bisa pasang trending parameter-parameter yang penting di kanan, data telemetri dari lapangan. Bahkan kita bisa embedkan video tutorial bagi engineer kita yang junior di lapangan untuk improve mean time to repair. Misalnya contohnya bagaimana mengganti pompa equipment yang ada di lapangan.
Itu adalah contoh singkat di dalam industri mining yang diimplementasi oleh customer kami. Dan berikutnya ini adalah industri manufaktur truk. Klien kami ini memiliki beberapa pabrik di seluruh dunia. Yang di bagian kiri ini, kiri atas, Bapak Ibu bisa lihat ada plant tree yang melihatkan plan-plan yang ada beserta lokasi yang informasi-informasi highlight seperti siapa plan manajernya. Kemudian di kanan ada peta, kita integrasikan di mana lokasinya. Dan beberapa informasi-informasi high level yang dibutuhkan seperti weather forecast, productivity, OEE, dan seterusnya. Lagi pada saat saya double klik satu buah plan, contohnya di sini plan di Cincinnati, kita bisa lihat bagaimana performa final assembly, bagaimana performa sub-assembly-nya. Yang menarik di dalam industri manufaktur traktor ini adalah mereka pada saat itu meminta product genealogy. Yang dimaksud dengan product genealogy adalah, kita lihat di sini ada korelasi antara final atau finished goods dan semi-finished goods yang ada di kolom kedua yang di tengah, dan raw material yang ada di kanan. Di sini menjadi korelasi bagi tim production planner, bagi tim warehouse management, inventory, maupun procurement. Mereka akan melihat bahwa korelasinya satu buah finished goods itu membutuhkan semi-finished good apa saja. Dan dari satu semi-finished goods mungkin ada raw material yang dibutuhkan. Yang uniknya pada saat saya klik di finished goods ini, saya dapat informasi lot ID-nya, kemudian berapa inventory quantity yang sudah ada, begitu pula juga semi-finished goods yang menjadi komponen dari final finished goods tersebut, quantity-nya dan seterusnya. Dan ini bisa kita balik dari sudut pandang produce consume. Sehingga sekarang yang saya tampilkan di layar adalah kebalikannya. Ada satu buah raw material, gasket 190 horsepower. Ini sebagai raw material akan digunakan untuk semi-finished goods mana saja. Dan semi-finished goods bernama 190 horsepower engine assembly ini akan dipakai ke final finished goods mana saja. Kemudian saya akan tunjukkan juga, Bapak Ibu bisa melihat di layar, di tabel yang atas, BOM version, kita punya list finished goods yang akan diproduksi oleh perusahaan manufaktur traktor ini. Pada saat saya klik satu persatu, secara dinamis tabel yang di bawah ikut berganti. Tabel yang di bawah adalah komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mengassembly sebuah finished goods tersebut. Pada saat saya lihat light duty traktor, ya komponen yang dibutuhkan pun akan berubah. Dan komponen yang di bawah ini langsung memberitahu informasi di lapangan. Quantity yang dibutuhkan berapa, quantity yang sudah ada berapa. Lot ID dan segala macam. Bahkan kita bisa membuat IIoT platform ini difungsikan sebagai semi-MES. Dan kita bisa membangun semacam production schedule melalui platform ini. Contoh yang ketiga, contoh yang terakhir ini adalah saya akan tunjukkan customer kami, klien kami ini adalah manufaktur es krim dan yogurt. Dan kita bisa lihat di bagian tengah atas, di sini ada revenue yang bisa dipantau entah itu mingguan, entah itu bulanan, kuartal tahunan, bahkan kalau Bapak Ibu inginkan kita bisa lakukan informasi trending revenue harian. Nah, di bagian kiri atas ini kita punya data customer-customer yang membeli yogurt kita, toko-toko yang membeli es krim kita. Ada beberapa nama yang korelasinya di bagian tengah bawah, kalau kita lihat $20.000, ini adalah total revenue saya berjualan es krim dalam 1 minggu. Dari toko nomor 1, kontribusi revenue-nya adalah $7.000. Kalau saya klik toko yang kedua, customer saya yang kedua, saya lihat dari total $20.000 ini, toko atau customer saya yang kedua ini kontribusi revenue-nya adalah $5.000 per minggu. Dan di bagian kiri bawah, saya lihat ketika saya mengeklik customer nomor 2,
Sean's. Customer saya yang namanya toko Sean's ini punya 2 cabang di bagian Harvard Square dan di bagian Brighton. Detail customer tersebut bisa dilihat lebih lanjut di kanan atas ataupun kanan bawah, informasi alamatnya, lokasinya di mana. Dan menariknya, tidak hanya untuk tim departemen sales marketing, kelanjutannya di bisnis proses yaitu dari segi distribusi dan logistik. Kita bisa lihat di bagian tengah atas ini ada ini adalah list yang mengantarkan produk-produk saya, yogurt dan es krim yang saya jual. Dari sudut pandang fleet management atau truk-truk yang ada, masing-masing truk ini sedang mengantarkan order apa, dari mana, kemana. Dan tentunya di kiri bawah kita bisa lihat secara GPS truk tersebut itu berada di mana posisinya. Apakah mereka keluar dari batasan geografis yang kita tentukan? Di bagian tengah bawah kita mau monitor cold chain ini adalah temperatur trailer truk yang mengantar es krim tersebut. Kenapa? Karena jangan sampai es krim yogurt yang keluar dari warehouse, QC-nya bagus, quality assurance-nya bagus, sampai di customer quality-nya menurun. Jadi kita perlu pantau temperatur trailer yang membawa yogurt atau es krim tersebut. Di bagian kanan atas, Bapak Ibu bisa lihat secara dinamis ini pun akan berubah. Saya sedang memantau truk yang mana. Apakah order statusnya delay? Siapa drivernya? Saya bisa hubungi driver langsung dari situ, atau saya bisa hubungin customer tersebut dari situ. Dan kalau saya klik summary ini ada informasi lebih lanjut. Dan di bagian kanan bawah, ini adalah informasi produk-produk yang dibawa oleh truk tersebut. Dan saat saya ganti klik, ya informasi tersebut secara dinamis akan mengikuti. Satu tambahan lagi pada saat saya klik checkbox show truck data ini informasi yang menarik buat tim departemen maintenance Bapak Ibu. Kita bisa lihat di bagian bawah muncul tabel baru untuk informasi truknya. Kapan last maintenance? Saat ini engine temperaturnya seperti apa? Bapak Ibu mau memantau pressure dari bannya, mau memantau dari sudut pandang apapun, kita bisa sesuaikan. Ini yang namanya platform. Platform sesuatu yang fleksibel, building block seperti Lego, apapun industri segmen yang Bapak Ibu geluti, apapun use case yang Bapak Ibu geluti, application hanya terbatas, dedicated, single purpose, platform mampu memberikan secara fleksibel. Dari saya demikian saja dan saya kembalikan ke host. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Willy Octavianus selaku Regional Solution Consultant dari Rockwell Automation yang membawakan materi Best Practice Digital Transformation. Tentunya semoga memberikan manfaat buat Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Adi juga tadi sudah menyampaikannya kepada kita selaku Presiden Director. Dan Pak Willy, saya masih tersambung dengan Pak Willy, terhubung. Masih. Iya, Pak Willy. Di sini saya ada 2 pertanyaan, Pak Willy sudah diberikan kepada saya, sudah ditampung. Mungkin Bapak bisa menjawab satu pertanyaan yang pertama, Pak Willy. Baik. Ya. Pertanyaan pertama begini, Pak. Saya sudah punya ERP, MES, CMMS, CRM, Finance Software, yaitu Payroll, Tax, Finance Statement, WMS juga sudah, PLC, SCADA. Apakah IIoT akan menggantikan mereka semua? Lalu, apakah IIoT akan menggantikan salah satu? Kalau saya sudah punya itu semua, kenapa masih perlu IIoT? Silakan, Pak. Pak, mungkin saya bisa jawab dulu ya. Oh iya, silakan. Oke, ya. Mungkin saya jawab dulu, nanti Pak Willy akan melanjutkan. Boleh, Pak. Ya. Ya, jadi apakah IIoT menggantikan software-software yang sudah ada gitu ya? IIoT ini tidak menggantikan satupun di antara semua itu. Jadi semua software-software yang sebelumnya sudah dipakai itu masih akan tetap dipakai dan masih akan tetap dibutuhkan. Nah, ketika industri 4.0 ini muncul, ini juga bukan menghilangkan industri 3.0, tapi merupakan pengembangan dari industri 3.0 dan juga 2.0. Jadi bukan menggantikannya. Nah,
sama seperti saat kita masuk ke era 3.0 ya tahun 70-an, itu juga pada saat itu kita tidak menggantikan industri 2.0. Jadi elektriknya kita masih pakai walaupun sudah ada automation dan komputerisasi. Jadi saat kita beli software komputer ya, kita tidak buang electricity-nya pada saat itu. Nah, mungkin Pak Willy bisa melanjutkan. Silakan Pak Willy. Pak Willy mungkin share screen ya. Ya, saya sedang share screen. Mungkin dari host bisa bantu. Silakan boleh di share screen. Iya. Silakan Pak Willy. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah familiar dengan ISA 95, ISA 95 beserta automation pyramid-nya ini adalah guidance untuk industri 3.0. Satu hal yang menarik dari industri 3.0 adalah data itu bergerak secara cascade atau bertingkat dari bawah ke atas. Dari beberapa field instrumen ke satu buah controller, dari beberapa controller ke satu buah SCADA software, dan seterusnya. Dan di garis yang saya barusan gambar ini adalah garis pemisah antara alam dunia IT atau business layer dengan alam OT atau shop floor atau plant floor. Kalau kita sadari bahwa practically dalam suatu bisnis, data tidak hanya urusan dunia production saja. Ada banyak sekali data di luar sana. Ada dari web services, ada data dari tax, payroll, finance, data-data dari supply chain atau procurement, dan sangat banyak. Kalau semua data tersebut mau kita masak menjadi hasil sebuah machine learning algoritma, kalau prosedurnya harus satu persatu naik, itu tidak akan terjadi. Disitulah sebetulnya akar lahirnya yang namanya IIoT. Dan IIoT posisinya ada di mana? IIoT posisinya di luar automation pyramid tersebut. IIoT akan menjadi centralizer di mana segalanya nanti akan terkonek ke IIoT tersebut. Nanti topologi yang terjadi adalah seperti ini. Ada kotak hijau di tengah. Kotak hijau di tengah ini adalah IoT platform. Dan seperti yang Pak Adi sampaikan tadi bahwa tidak ada satupun yang akan kita gantikan. Justru semua existing, apa yang sudah Anda punya, menjadi komponen penting bagi IoT platform. Apakah itu bisnis Anda terkait Salesforce ataupun software CRM yang lainnya yang Anda miliki, software-software ERP semacam SAP atau Oracle. Bapak Ibu sudah punya software dari departemen mana saja, dari layer mana saja. Sekarang communication modelnya akan beralih. Ini yang disebut dengan istilah digital twin of your whole enterprise, bukan one particular department. Dan digital twin ini memiliki communication model berubah menjadi istilahnya publisher dan subscriber, PubSub. Mungkin dari saya itu saja. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Adi dan Pak Willy. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Dan ini ada pertanyaan kedua. Bagaimana saya tahu perusahaan saya siap bertransformasi? Nih, kami mau DT, kami mau IIoT. What to do dan harus mulai dari mana? Silakan, siapa yang mau menjawab dulu, Pak Adi atau Pak Willy? Mungkin langsung Pak Willy. Oke, silakan Pak Willy. Oke. Jadi saran saya bagi Bapak Ibu internally silahkan siapkan 2 buah list, di mana list tersebut adalah list area-area, subplan, area-area improvement yang ingin dilakukan. Dan list pertama di-sort by dollar impact, IDR impact. Berapa impactnya secara komersial bisnis Bapak Ibu. List kedua, area-area tersebut Bapak Ibu sort dari sudut pandang digital maturity level. Atau mana yang paling 4.0 ready, mana yang paling 3.0 completed. Kalau sampai list pertama dan list kedua, prioritas pertamanya sama, bagus. Langsung kita mulai dengan area tersebut. Tapi kalau tidak, ini yang Bapak Ibu perlu internal meetingkan. Kalau kita mengutamakan area yang impact-nya secara rupiah itu terbesar, namun area tersebut belum digital maturity-nya belum ready,
Jangan kaget nanti manajemen akan menunggu lama, hasil dari investasi tersebut return-nya tidak kunjung tiba. Dan sebaliknya, kalau kita memprioritaskan area yang paling digital mature, namun secara impact-nya finansial itu tidak terlalu besar, Bapak Ibu ataupun manajemen perlu sadari dari awal bahwa ada kemungkinan area tersebut memberikan impact cepat namun tidak terasa secara finansial. Sehingga ada baiknya Bapak Ibu persiapkan kedua list tersebut, internal meeting, mana irisan paling optimal, cari titik yang minimum effort, maximum impact, dan kita harus agile. Beberapa customer kami, klien kami beralih-alih. Ada yang mereka memulai dengan inisiatif OII. Kemudian tengah jalan setelah mulai kerasa mereka beralih ke digitalisasi, mengenerate work order dari ERP ke personal gadget. Ada yang beralih dari satu laboratory information, mereka memantau QC sebuah produk, terus mereka beralih ke optimizer rute distribusi atau logistik. Dan bisnis pain dari Bapak Ibu tentunya akan berubah-ubah dan kita harus agile menghadapi perubahan yang ada. Semoga menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Lagi untuk PT Rockwell Automation Indonesia, buat sharing buat kita semuanya, ada Bapak Adi Darmadi selaku Presiden Director PT Rockwell Automation Indonesia, dan juga Bapak Willy Octaviano selaku Regional Solution Consultant dari Rockwell Automation. Terima kasih sekali lagi buat sharingnya, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya.